Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma fihi baratan li ulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabsiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujadidu imanana? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu di balik tabir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Saat ini Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita, memberikan harta, kesehatan, waktu, iman dan Islam, memberikan daripada hidayah kepada kita, sehingga Allah gunakan diri kita ini untuk duduk di majelis yang sangat mulia ini, di mana majelis ini dijanjikan penuh rahmat pengampunan, sehingga majelis ini akan mendatangkan pengampunan daripada dosa-dosa kita. Tak lupa marilah kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Wa insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diakui sebagai umatnya, dimasukkan dalam rahmatnya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang telah diberikan kepada kita ini tidak pernah kita minta. Namun ulama mengatakan hari-hari kita diperintahkan untuk minta hidayah. Sehari semalam ini wajib 17 kali. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Jumlahnya 17 kali. Sehingga kalau kita ini tidak minta hidayah, termasuk orang sombong, sekali saja kita tidak minta hidayah, maka kita ini akan mendekam di dalam neraka 28.800.000 tahun. Ini yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan kerja ini kerja yang sangat mulia. Kerjanya Allah Subhanahu wa taala diteruskan kepada malaikat, diteruskan kepada nabi-nabi, diteruskan orang-orang yang saleh, tabi'in. Hari ini diteruskan kepada kita orang yang bodoh-bodoh, yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya kemampuan. Wallahu ad'u ila darissalam wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Sebelum malaikat Jibril ini membawa ayat menyampaikan perkara agama, sebelum baginda Rasulullah SAW, nabi-nabi yang lain menyampaikan ini agama, Allah sendiri sudah mengatakan berikrar, aku ini adalah Allah, mengajak kepada kalian ini ke dalam keselamatan, yaitu ke dalam surga. Ulama katakan wahai mayasa, siapa saja yang diberi kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikan kehendak kepada seseorang, sekalipun dia anak nabi, sekalipun dia istri nabi, sekalipun dia paman nabi, sekalipun dia ini ayah daripada nabi, tidak akan mendapat hidayah. Mutlak hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti yakin setiap umat Islam, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah
ini akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mustahil kita akan mampir dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini waktunya singkat, kita percepat saja. Yang intinya kita ini sama-sama bagaimana di sini yang duduk ini, walaupun belum disampaikan, punya niat semua untuk 6 bulan insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sakingnya penting perkara iman ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala patut kita bangga-banggakan setiap hari. Maka dahulu orang-orang yang membangga-banggakan makhluk, Allah selesaikan semua makhluk itu. Kaum Ad, kaum Samud membangga-banggakan kegagahannya, membangga-banggakan pertaniannya, membangga-banggakan daripada perdagangannya, kekuatannya, kegagahannya, Allah selesaikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha cemburu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu ketika tahun 70, semua orang mungkin kenal bagaimana hebatnya cengkeh di Lampung ini. Semua orang tahu dengan cengkeh. Dia bangga-banggakan cengkeh, di pasar bicara cengkeh, di rumah dia bicara cengkeh, di kebun dia bicara cengkeh, tanpa sedikit pun membicarakan kebesaran Allah. Allah selesaikan cengkeh, bahkan tidak ada pohon cengkeh lagi sekarang. Begitu pula lada, dia bangga-banggakan di mana-mana bicara lada, bicara makhluk tanpa membicarakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah Sami, Allah Basir, Allah Alim. Ini tidak pernah dibicarakan oleh umat. Allah cemburu. Alam yatim nabaul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'ad wa Samud wa qaumi Ibrahim wa asbil Madyan wal mutafikat atadkhum rusuluhum bil baina fama kana Allah yatbahum walakin kanu anfusum yajlimun. Apakah kamu belum mendengar tentang berita orang-orang terdahulu sebelum kamu? Sebagaimana kaum Ad, kurang apa hebatnya kaum Ad? Hari-hari bicara kegagahan, siapa yang lebih hebat daripada aku, kata kaum Ad. Saking hebatnya kaum Ad, dengan berlari bisa mencabut tangan kirinya ini pohon kurma dengan tangan kiri. Saking hebatnya, Allah tidak suka dengan kesombongan, tidak ada iman dalam hatinya, tidak pernah membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah selesaikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah hantar angin yang namanya angin sorsor, dia putarkan 7 hari 7 malam di atas langit, baru Allah timpahkan daripada kaum itu. Sekarang tinggal ceritanya lagi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita hendak berpikir, al mautu ya'ti batatan, datangnya maut dengan tiba-tiba. Entah nanti pagi, entah besok sore, entah nanti malam akan datang. Mau tidak mau, suka tidak suka, apabila sudah datang tiba waktunya, kita siap tidak siap akan diambil. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah memberikan jalan ini, orang yang beriman ini akan masuk surga, tidak akan mampir dalam nerakanya Allah. Ini telah dikasihkan rumus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, ini orang-orang yang beriman yang dikatakan, bukan ulama, bukan ustaz, bukan jaulah, bukan orang banjir, bukan orang kasui, bukan Lampung Barat, tapi orang-orang beriman. Siapa orang beriman? Yang ada kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya. Maukah aku pertunjukkan suatu perniagaan yang tidak akan rugi, tidak akan bangkrut, yang bisa membebaskan daripada azab yang pedih, azab kubur, sirat, mizan, lembah lam-lam, zubul-uzan. Kamu akan diselamatkan daripada itu. Hendaklah kamu beriman kepadaku serta berjuang di jalanku, itu yang lebih baik jika kamu mengetahuinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama katakan, jika ini dikasih tahu semua umat, maka seluruh umat ini akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan kita ini bukan pada salatnya, kemuliaan kita ini bukan pada zikirnya, bukan baca Quran, haji dan umrahnya, bukan sedekahnya, tapi kemuliaan umat akhir zaman. Sehingga nabi-nabi terdahulu minta jadikan umat akhir zaman ada kemuliaan satu bawa, yaitu agama yang bisa menyelamatkan ini dari umat yang tadinya nyekek botol jadi nyekek tasbih, yang tadinya nongkrong di gorong-gorong sekarang nongkrong di masjid, masya Allah. Yang dulu pegang mic untuk di atas organ tunggal, sekarang pegang mic mengumandangkan azan walaupun salah-salah. Dulu menggoda anak gadis orang, menggoda istri orang untuk bagaimana? Untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi hari ini menggoda laki-laki untuk masuk dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala.
Menggoda wanita-wanita, bagaimana wanita ini menutup aurat dan sempurna, terbebas daripada azabnya Allah, masuk dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Pak Ustadz tadi yang pertama, jangan kaget kalau ada orang 3 hari dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pergerakan yang bisa merubah ini? Di mana pergerakan yang bisa merubah daripada orang yang tidak taat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan tahu, kita akan kembali ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti di situ ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan diimbuskan daripada dunia ini, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kecewa, kita akan menyesal apabila kita tidak membawa amal-amal yang soleh, amal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan kita ini berbuat amal yang baik. Walaupun istri kita cantik memikat, Masya Allah, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat-tingkat, uangnya berlipat-lipat, apabila dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita ini tidak ada amal agama, maka orang ini akan kecewa. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nasru yaumal qiyamati ama qala rabbi lim hasartani ama wa qad kuntu basira. Maka orang yang tidak mau berbuat amal, maka akan diberikan, dihembuskan dalam hatinya ini kehidupan yang sempit. Suaminya sudah nggak betah lagi lihat istrinya yang cantik, istrinya sudah nggak betah lagi lihat suaminya yang tampan, malah lihat di Facebook yang sudah di model-model di situ, padahal nggak taunya kakinya pincang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, sudah nggak betah lagi suaminya makan di rumah, cari restoran begadang 2, Masya Allah, nggak senang lagi. Tidur di rumah sudah disediakan kasur oleh istrinya, kasur yang empuk, selimut yang tebal, nggak indah lagi. Karena tidak ada amalan agama, dicabut oleh Allah SWT keberkahan daripada istrinya, kecantikan istrinya dicabut oleh Allah, keindahan daripada mobilnya dicabut oleh Allah, kemewahan daripada rumahnya dicabut oleh Allah SWT. Sehingga karena tidak ada amalan agama, wala suruh yaumal qiyamati a'ma, maka orang seperti ini pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Sudah nggak bisa lagi, ya Allah, kenapa engkau aku bangkitkan dalam keadaan buta, ya Allah? Dulu aku melihat istriku yang cantik, ya Allah. Kata istrinya, dulu aku melihat suamiku yang tampan, ya Allah. Aku dulu melihat mobilku, rumahku yang indah, ya Allah. Anakku yang cantik, anakku yang tampan, ya Allah. Kok hari ini aku dibangkitkan dalam keadaan buta, ya Allah? Begitulah kata Allah, karena dulu ada orang ngajak taklim, ada orang mengingatkan suami untuk keluar di jalan Allah, untuk mendakwakan ini agamanya Allah, kamu cibirkan, kamu cuekin. Hari ini pun aku cuekin kamu, kata Allah SWT. Lari kemana ibu-ibu yang dirahmati Allah? Di dalam akhirat kita dicueki oleh Allah SWT. Pada surga telah terbentang disiapkan itu oleh orang-orang yang taat kepada Allah. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang berbuat amal soleh, mendakwakan ini agama, berkasih sayang satu sama lain, Allah telah bukakan 8 pintu surga. Silakan kamu masuk pintu mana saja yang kamu hendak. Di situ Allah akan sediakan air, sungai susu, sungai madu, sungai air yang tidak bersekat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ini kita kalau ahli dunia, Bu, dibicarakan tentang bisnis dunia, maka ketika ngantuk dia akan melek. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, begitu pula orang-orang ahli iman, orang-orang ahli agama, ketika ngantuk dia bicarakan tentang iman, kebesaran Allah, kampung akhirat, maka dia akan melek. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang wanita ini senantiasa menjaga sholat di awal waktu, menutup aurat dengan sempurna, jaga zikir pagi petang, hidupkan amal agama di dalam rumah tangganya, hidup dengan sederhana, Masya Allah, ikram kepada suaminya, mendorong suaminya keluar jalan Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini akan dimasukkan dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Apa tobat selama ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT? Kita hari ini merasa dosa kalau nggak sholat. Kita hari ini merasa dosa kalau nggak puasa. Kita hari ini merasa dosa kalau tidak zakat. Hari ini merasa dosa kalau kita tidak berhaji dan umrah apabila sudah mampu. Tapi adakah hari ini orang merasa dosa kalau nggak bersahadat? Amalkan ini syahadat, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan kita ini semua
baik laki-laki maupun wanita, ada dalam pikirnya. Berpikir sesaat untuk keselamatan umat ini, maka lebih baik daripada ibadah 70-80 tahun, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang menyuruh suaminya untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang istri itu akan dimasukkan surga 500 tahun lebih dahulu daripada suami. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat ini berhijrah dengan istri dan anaknya. Anaknya satu berhijrah ke Madinah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sana sahabat Basir ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Yasir bin Basir namanya sahabat ini. Maka ketika itu ibunya sakit, dalam sakit panas, baru pindah, baru hijrah, maka ibunya yang dirahmati Allah SWT, ibunya ketika itu dalam keadaan sakit. Setelah itu dia meninggal dunia, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggallah seorang anak dan ayah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu anak dan ayah itikaf di dalam masjid. Ketika sudah di tengah malam, ada panggilan hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Maka diajak tawaran-tawaran untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Yasir tadi telah mengikat kain daripada ayahnya tadi bersama anaknya tadi, karena takut ditinggalkan oleh ayahnya sendirian di dalam masjid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, Basir tadi bangun, dilihat daripada Yasir tadi masih kecil, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dia bangun, ini aku apabila aku berangkat di jalan Allah, bagaimana dengan anakku? Anak apa jihad? Anak apa jihad? Anak apa jihad? Perang. Ketika itu dia tidur lagi dengan pelan-pelan. Hayya 'ala jihad, hayya 'ala jihad. Ada lagi tawaran ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Ulama sampaikan sampai 3 kali. Hingga akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah dengan pelan-pelan Basir tadi mencabut dari pedangnya, mengiris daripada kain anaknya tadi. Maka anaknya ditinggal dengan pelan-pelan dia berangkat di jalan Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Ketika pagi bangun, dilihat oleh Yasir tadi, orang tuanya sudah tidak ada, ibunya sudah tidak ada. Umi, abi, ditanyakan kemana abiku, mana abiku. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT tahu anak kecil ini menangis di pagi hari. Ketika itu ayahnya sudah nggak ada. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, sehari, 2 hari, 3 hari ayahnya belum kembali. Maka ketika itu dia duduk di atas bukit yang tinggi, menunggu daripada pasukan baginda Rasulullah SAW. Satu pasukan telah datang, dia tanyakan mana abiku, dilihat abinya tidak ada di pasukan itu. Dilihat pasukan yang kedua tadi, dilihat lagi, di mana abiku, tidak ada lagi, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ketika daripada yang terakhirnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dilihat daripada Yasir ini, kelihat baginda Rasulullah SAW berjalan dengan sangat lusuh. Ibu-ibu datanginya oleh Yasir tadi, ya Rasulullah, mana abiku ya Rasulullah? Ya Rasulullah, mana abiku? Siapa abimu nak? Abiku namanya Basir ya Rasulullah. Maka baginda Rasulullah langsung menangis, ibu-ibu yang dirahmati Allah, meneteskan air mata. Di dekatnya lagi ada anak kecil ini tadi. Wahai anakku, kau mau aku menjadi abimu? Kau mau aku menjadi ayahmu? Sesungguhnya ayahmu telah gugur di medan pertempuran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hakikatnya hari ini kita telah tertawa bahagia di atas penderitaan para sahabat dan sahabiah, bersenang-senang di atas pengorbanan para sahabat, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka hari ini ulama-ulama kita hendak menuntut kita bagaimana kita untuk keluar di jalan Allah, bagaimana harta diri waktu kita ini nanti kita akan menyesal. Qala rabbil mahasatani amal kuntu basiratan, seperti tadi yang dikatakan, Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa tabi rasul. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia sebentar. Harta saya infakkan di jalanmu. Rumah saya gunakan untuk masdurah. Rumah saya gunakan untuk menerima tamu masdurah. Ya Allah, rumah saya, harta saya gunakan untuk masdurah. Ya Allah, gunakan ya Allah hari ini. Tidak bisa lagi, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita sudah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil jika air susu akan kembali lagi ke puting ibu. Jika daripada anak-anak yang sudah lahir kembali dan kepada rahim orang tuanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nasi yang sudah jadi bubur tidak akan bisa lagi menjadi beras. Sebelum datang penyesalan ini kepada kita, mari kita gunakan harta diri waktu kita ini untuk agama ya Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan 3 doa daripada malaikat penjaga aras. Doanya pertama, ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang sedang keluar di jalan.
maka doa ini makbul ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, ya Allah ampuni dosa-dosa ahli keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, ya Allah masukkanlah mereka ke dalam surga bersama anak dan istrinya. Karena selama di dunia mereka berpisah-pisah untuk dengan keluarganya untuk mendakwahkan agamamu ya Allah. Maka doa malaikat penjaga aras ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat dan sahabiah semua ini menangis hanya untuk kita yang sekarang nongkrong di sini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah diri kita ini sebanyak-banyaknya waktu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita, akan duduk di atas mimbar-mimbar percaya pada hari kiamat sementara manusia dalam keadaan susah. Seorang istri datang kepada suaminya, seorang suami datang kepada pamannya, ayahnya, anak datang kepada ayah dan ibunya. Tidak ada nanti ibu-ibu ketika kita di padang mahsyar, kita akan menjadi orang yang nafsi-nafsi. Silakan dulu kamu anakku, aku ibumu, sekarang kita nafsi-nafsinya. Ayah begitu pula, ya tolong aku ya agar aku dapat syafaat ya. Anakku dulu engkau anakku, aku ayahmu, sekarang nasib-nasibnya. Sebelum itu datang kepada kita ibu-ibu, marilah kita jaga diri kita, keluarga kita ini daripada azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah orang yang menyampaikan ini perkara agama, menyampaikan kalimat la ilaha illallah, yuslih lakum a'malakum, akan diperbaiki amal-amalnya, akan diampuni dosa-dosanya. Janji Allah akan dimasukkan dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ibu-ibu dan bapak-bapaknya ketika sering menjalankan demi agamanya Allah akan berjalan-jalan di pasar surga, akan diberi kendaraan kuda yang terbuat dari emas untuk berjalan-jalan di pasar surga. Nanti ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah keliling-keliling di pasar surga, di situ ada supermarket, wajah seorang wanita, maka ibu-ibu diajak situ melihat, masya Allah alangkah cantiknya wanita ini. Seumur hidup saya belum pernah melihat wanita secantik ini. Maka ya Allah alangkah senangnya apabila wajahku seperti itu. Maka belum selesai hati ibu berkata seperti itu, maka wajah ibu-ibu dirubah wajahnya lebih cantik dari wajah wanita yang ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Suaminya melihat daripada istrinya lebih tampan, pingsan 70 tahun. Taskil jamaah rangka di situ ada yang membacakan di sini, tapi kalau mau taskil juga di dalam ibu-ibu untuk mengajak bapaknya negara jauh, IPB 2 bulan IP, maka Allah silakan, mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan rahmat. Ada baiknya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangannya kebodohan kedua saya sendiri. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik.